Meski saat ini Aprilia dan Jorge Martin tengah berselisih, mantan pembalap MotoGP Jorge Lorenzo tidak yakin bahwa kedua belah pihak akan benar-benar berpisah sebelum waktunya. Pembalap asal Spanyol ini beranggapan bahwa mereka akan setidaknya memenuhi kontrak yang ada saat ini. Martin baru-baru ini menggunakan klausul keluar yang memungkinkannya meninggalkan tim pada akhir 2025. Aprilia melihat hal ini secara berbeda dan bersikeras untuk memenuhi kontrak 2 tahun tersebut. Jika harus berpisah lebih awal, Lorenzo menyebutkan 2 skenario yang memungkinkan untuk penggantinya dalam sebuah wawancara dengan GP1.com. Orang yang berpengalaman seperti Enea Bastian ini atau talenta muda dari Moto2. Seri ke-11 ini rencananya bakal digelar 11 hingga 13 Juli mendatang. Viñales datang bermodalkan penampilan menjanjikan pada seri sebelumnya. Pembalap berjulukan Top Gun itu finish 5 besar pada balapan utama di Belanda. Hasil positif tersebut memperbanyak koleksi penampilan solidnya. Pria asal Spanyol ini total sudah 3 kali finish 5 besar, yakni di Spanyol, Perancis, dan terakhir Belanda. Tren bagus itu tentu membuat Viñales kian termotivasi. Namun, di satu sisi dia juga mewaspadai karakteristik sirkuit Sachsenring yang kerap menjebak para pembalap. Terlepas dari hal itu, pembalap Red Bull KTM Tech3 lainnya Enea Bastian ini juga datang dengan perasaan positif. Ex-rekan setim Francesco Bagnaia tersebut mengaku sudah semakin menemukan kenyamanan di atas RC16 miliknya. Dia percaya KTM bisa menjinakkan sirkuit Sachsenring dan mendapatkan hasil yang baik. Bagnaia mengungkapkan bahwa ia telah meminta maaf kepada tim Ducati MotoGP-nya saat berlangsungnya seri Grand Prix Belanda di Assen. Sepanjang paruh pertama musim ini, Bagnaia terus berjuang dengan masalah feeling pada bagian depan motor Desmos edisi GP versi 2025. Ia telah mencoba berbagai penyesuaian teknis untuk membuat motor GP25 memberinya tingkat kepercayaan diri yang sama seperti yang ia rasakan pada motor GP24 musim lalu, di mana ia berhasil memenangkan 11 Grand Prix. Namun Bagnaia menyatakan bahwa di Assen ia telah meminta maaf kepada timnya atas caranya mengelola masalah dengan motor GP25 di awal musim MotoGP ini. Ia menegaskan keinginannya untuk mengubah pendekatannya dalam menghadapi akhir pekan balapan mulai dari sekarang. Dalam sebuah pertemuan kecil dengan tim dan para insinyurnya, Bagnaia mengakui bahwa ia ingin lebih mengikuti arahan dari tim. Karena sejauh ini cara yang ia tempuh belum banyak menyelesaikan masalah. Ia bertekad untuk melakukan lebih banyak putaran di lintasan agar lebih siap menghadapi balapan. Menurutnya, musim ini berjalan rumit, sehingga perubahan pendekatan ini penting untuk dipahami. Ia menambahkan bahwa setelah setiap sesi latihan, ia biasanya ingin langsung mengidentifikasi satu masalah dan fokus pada hal itu tanpa membuat situasi menjadi lebih rumit. Bagnaia dikenal sebagai pembalap yang sangat sensitif. Jika ia tidak menyukai sesuatu pada motornya, ia akan langsung merasakannya sejak tikungan pertama. Namun, ia sadar bahwa pendekatan ini tidak banyak membantu jika ia hanya melahap 1 atau 2 putaran saja. Oleh karena itu, ia akan mencoba untuk melakukan lebih banyak putaran meskipun terkadang itu berarti ia harus melaju lebih lambat. Kesulitan yang dihadapi Bagnaia di Belanda terutama pada balapan sprint hari Sabtu sangat mirip dengan yang ia alami pada tahun 2024. Ia kembali merasa frustasi setelah memulai balapan dari posisi kedua namun hanya finish di urutan kelima. Ia tercacar di awal balapan dan tidak mampu untuk kembali maju ke depan. Hal ini kontras dengan balapan utama hari Minggu. Meskipun sempat terdorong ke belakang dari posisi terdepan, Bagnaia mampu menyalip kembali Pedro Acosta untuk mengamankan posisi ketiga di belakang Marc Marquez dan Marco Bezzecchi dari Aprilia. Bagnaia menjelaskan bahwa ia selalu mengalami masalah yang sama di balapan sprint. Ia start dengan baik, lalu semua pembalap menyalipnya dan ia hanya bisa menonton mereka sepanjang balapan tanpa bisa menyerang. Ia menegaskan bahwa masalah ini sepenuhnya ada pada dirinya, bukan pada motor. Menurutnya, akar masalahnya adalah saat tangki bahan bakar masih penuh di awal balapan sprint yang singkat.
Ia sadar harus beradaptasi dengan kondisi tersebut, tetapi ia belum tahu bagaimana caranya. Ia merasa sangat yakin jika situasi yang sama terjadi di balapan utama hari Minggu yang lebih panjang, ia bisa maju ke depan tanpa masalah. Namun, ia masih belum menemukan cara untuk memperbaiki performanya di balapan sprint. Masa istirahat Luca Marini dari MotoGP akibat cedera akan berakhir akhir pekan ini saat ia kembali beraksi di Grand Prix Jerman. Pembalap asal Italia tersebut sebelumnya terpaksa melewatkan balapan di Aragon, Italia dan Belanda karena cedera yang dideritanya saat menjalani tes untuk ajang Suzuka 8 Hours setelah Grand Prix Inggris. Marini mengalami beberapa cedera, termasuk patah tulang dada. Namun, setelah absen dari balapan selama lebih dari sebulan, ia akan kembali menunggangi motor pabrikan RC213V. Meskipun begitu, Marini tidak akan kembali ke atas motor dalam kondisi yang benar-benar 100%. Ia telah mengikuti sesi tes di Brno pekan lalu, meskipun ia belum berkompetisi secara resmi sejak balapan di Silverstone pada akhir bulan Mei. Menjelang MotoGP Jerman, Luca Marini menyatakan bahwa ia sangat senang bisa kembali menunggangi motornya, bertemu dengan semua orang di tim dan melanjutkan pekerjaan pada proyek ini. Ia menjelaskan bahwa tes di Brno pekan lalu berjalan baik dan membantunya memahami kondisi fisiknya. Marini mengakui bahwa kondisinya saat ini belum sempurna. Tetapi menurutnya, cara terbaik untuk pulih lebih lanjut adalah dengan kembali berkendara. Ia menambahkan meskipun akan sangat hebat jika bisa langsung kembali bertarung di posisi semula, fokus utamanya akhir pekan ini adalah untuk kembali menemukan ritme balap demi bisa mengakhiri musim dengan baik. Sementara itu, rekan setim Marini di Honda HRC Castrol Joan Mir menargetkan performa 10 besar sepanjang akhir pekan di sirkuit Sachsenring. Pembalap asal Spanyol itu mengatakan bahwa ia telah pulih sepenuhnya dari kecelakaan di Assen dan telah menghabiskan waktu sepekan untuk berlatih keras di gym, sepeda, dan motor cross. Ia menegaskan bahwa kini timnya telah melupakan insiden di Assen dan fokus pada balapan di Jerman dan Brno. Menurut Mir, sirkuit di Jerman sangat berbeda dari Mugello dan Assen. Lintasan ini tidak terlalu menuntut kecepatan tinggi, melainkan lebih fokus pada teknik berkendara dan cengkraman pada sisi ban. Ia ingin melihat bagaimana performa mereka di sirkuit ini dan berharap bisa kembali bersaing untuk memperebutkan posisi 10 besar di setiap sesi.